Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ya Sayyidina ya Rasulullah nasalaka syafa'ata yawmal akbar yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ila hadrati Syekh Jalaluddin Asyuyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala wa a'lam. Suratut Tin, surah At-Tin, makiyatun aw madaniyatun. Ada yang mengatakan makiyah, ada yang mengatakan madaniyah. Wa ayatuha, ayat-ayat surah At-Tin, thamanu ayatin, 8 ayat. At-Tin diambil dari bunyi ayat pertama, yaitu bunyinya wattini, maka dinamakan surah ini menjadi surah At-Tin. Terdiri dari 8 ayat. Secara susunan mushaf adalah surah ke-95 setelah Al-Insyirah dan sebelum Al-Alaq. Dikatakan makiyah, juga dikatakan madaniyah. Berbeda pendapat para ulama terkait diturunkannya ayat-ayat surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmana Allah kang maha rahman lan rahim. Wattini wazzaitun, demi tin dan demi zaitun. Ay al-ma'kulaini au jabalaini bisyami yambutani al-ma'kulaini. Tin dan zaitun versi pertama diartikan sebagai sesuatu yang bisa dimakan, atau kita artikan sebagai nama buah tin dan buah zaitun. Buah tin konon bisa menyembuhkan penyakit wasir. Buah zaitun bisa digunakan sebagai menu membuat asinan. Bagi orang-orang Timur Tengah, minyaknya juga bisa digunakan untuk berbagai macam pengobatan herbal atau pengobatan alamiah. Itu bagi yang menyebutkan bahwa buah tin dan buah zaitun atau lafadz at-tin dan lafadz az-zaitun pada surah At-Tin diartikan buah. Imam Jalaluddin kemudian mempunyai tafsiran lain menurut beberapa ulama tafsir yang berbeda. Ia menyebutkan bahwa tin dan zaitun itu adalah jabalaini, 2 gunung.
adalah dua gunung bisyami yang ada di Syam, yang ada di Timur Tengah, yang ada di Syam, yang butani al-ma'kulaini, yang di bukit di gunung tersebut itu tumbuh buah tin dan tumbuh buah zaitun. Jadi versi pertama mengartikan buah tin sebagai buah, lafadz at-tin sebagai buah, lafadz zaitun juga sebagai buah. Versi kedua mengartikan lafadz at-tin dan lafadz az-zaitun itu diartikan sebagai gunung atau bukit, yang di bukit tersebut tumbuh dua buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan turi sinin, al-jabalul ladzi kallamallahu ta'ala alaihi Musa. Tur Sina atau disebutkan dalam Al-Quran Turi Sinin itu adalah sebuah gunung yang Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam pada gunung tersebut. Sinin berarti al-mubarak, yang diberkahi, awil hasan atau gunung yang bagus, gunung yang keren, gunung yang indah, bil asjaril muthmirati, dengan pohon-pohon yang berbuah. Itu arti sinin atau arti saina. Lantas apa makna yang terkandung tiba-tiba Allah bersumpah atas tin dan zaitun serta tursina? Maka pendapat pertama bahwa tin dan zaitun itu adalah nama bukit, yang di atas bukit tersebut diturunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu mendapatkan wahyu di bukit tin dan bukit zaitun. Satu. Ayat berikutnya, Turi Sinin, itu adalah tempat turunnya wahyu, tempat turunnya Taurat kepada bangsa Yahudi melalui Nabi Musa alaihissalam. Jadi at-tin dan zaitun sedang membicarakan tempat turunnya Injil, Turi Sinin sedang membicarakan tempat turunnya Taurat. Makanya punya relevansi dengan wahadzal baladil amin, dan demi negara ini yang aman, yaitu Makkah, Mekah, li'amnin nasi, karena amannya manusia, fiha, di dalam Mekah, jahiliyatan wa islaman, ketika masa jahiliyah dan ketika sudah ada agama Islam. Maka kalau kita simpulkan sementara, watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin, Allah bersumpah menggunakan 3 tempat mulia, yang tempat mulia tersebut dijadikan tempat turunnya kalam-kalam Allah. Tin dan zaitun tempat turunnya Injil, Turi Sinin tempat turunnya Taurat, dan hadzal baladil amin atau Mekah tempat turunnya Al-Quran. Maka karena pendapat ini yang menurut beberapa ahli tafsir itu menjadi pendapat terkuat, dikarenakan ada hubungannya dengan ayat ini diturunkan di Madinah. Tuh, karena di Madinah mah udah ketemu Nasrani, sudah ketemu Yahudi. Untuk menegaskan kepada orang Yahudi
untuk menegaskan kepada orang Nasrani bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti halnya yang diturunkan kepada Nabi Isa dan kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Nah, gitu ya. Jadi selama ini kita tahu versinya cuma satu, bahwa tin dan zaitun itu adalah nama buah. Cari di kelah-kelah, di takwil-takwil, kenapa tin dan zaitun? Karena buahnya banyak manfaatnya. Zaitun karena buahnya juga banyak manfaatnya. Turisinin, karena giran turisinin bingung, kenapa nyebutin turisinin? Ya kalau tin dan zaitun enak, buah banyak manfaatnya. Tapi ketika nyebutinnya tursina, apa Allah nyebutin tursina tuh buat apa? Karena ada versi tafsiran berikutnya. Oh iya, ternyata ini Allah sedang mengatakan bahwa ada 3 tempat yang luar biasa suci, luar biasa diberkahi, yaitu tempat turunnya atau Bukit Tin dan Zaitun, Bukit Tursina, dan Mekah. Gitulah sederhananya. Ini untuk memberikan penguatan kepada umat muslim bahwa keberadaan agama Islam itu tidak lepas dari juga munculnya agama-agama sebelumnya, yaitu Nasrani dan Yahudi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakti teman-teman wis nyiptakaken sapa kita al insana ing manusia, al jinsa ing jenis manusia, fi ahsani taqwimin ing dalam sebagus-bagusnya kedadian, fi ahsani ta'dilin ing dalam sebagus-bagusnya adil, li suratihi karena kedadiane ins, karena kedadiane jinsi al jinsal insan. Setelah bersumpah menggunakan buah tin dan buah zaitun, tursina dan baladil amin, yang baladil amin itu adalah Mekah. Mekah itu dijamin keamanannya baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Apakah pada masa jahiliyah baladil amin itu terjadi kekacauan? Ada, tapi nggak separah kekacauan-kekacauan yang terjadi di luar Mekah. Padahal belum memeluk Islam orang-orang Mekahnya, tapi Allah sudah mempersiapkan tempat turunnya kalamullah, tempat turunnya kitab suci berikutnya sudah dinetralkan dari segala bentuk kekacauan ya. Jadi nggak mungkin Allah nurunkan kalamullah pada tempat yang acak-acakan, yang ribut baik, negaranya rusuh lagi enggak. Makanya Allah sebutkan wahadzal baladil amin. Lantas Allah melanjutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami telah menciptakan manusia pada sebaik-baiknya wujud, sebaik-baiknya keadaan. Ada qad. Ini menunjukkan 2 kekuatan besar. Lamnya lam taukid, qadnya juga menunjukkan sesuatu penguatan. Jadi betul-betul telah kami ciptakan manusia itu. Kalau Allah katakan membuatnya, maka Allah mengatakannya menggunakan kata khalaqa. Artinya khalaqa ini kejadiannya kejadian luar biasa. Dari sperma berubah menjadi darah ya, berubah menjadi daging, muncul tulang, muncul kulit, muncul hidung, muncul mata. Itu kejadian-kejadian yang luar biasa pada penciptaannya, maka Allah menggunakan kata khalaqa. Sebagian besar Allah menciptakannya tidak melalui bantuan manusia,
melalui bantuan makhluk lain. Tapi Allah itu menggunakan kata na, khalaq. Nah, saya sering jelaskan, kalau Allah menggunakan kata na, tujuan pertamanya memang untuk memberikan penegasan bahwa kemahabesaran Allah, maka wajar menyebut dirinya dengan sebutan kami. Saking besarnya Allah, wajar menyebut dirinya dengan sebutan kami. Satu. Yang kedua, lafadna yang berarti kami di sini, Allah tidak ingin membuang begitu saja pengaruh makhluknya, bahwa dalam penciptaan manusia ada campur tangan manusia. Benar Bang Weng? Ya. Tugas kita pas bikin anak, pas menciptakan manusia cuma satu, nyelup doang, muntah, udah. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Buntingnya, perutnya membesar, kulitnya melebar, just kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak melepaskan, tidak mengatakan laqad khalaqatul insana, enggak. Tetap Allah katakan laqad khalaqnal insana. Tuh, Allah aja tetap membawa makhluk-makhluknya ketika memang dalam penciptaan sesuatu itu melibatkan makhluknya. Itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita berbuat apa-apa jangan saya, tuh ya, kalau bukan saya mah tuh, kalau bukan saya ya. Padahal Allah itu mengajarkan kalau kami menggunakannya, kami. Artinya bahwa kita tidak bekerja, tidak mampu mencapai sebuah tujuan kalau tidak bekerja sama. Fi ahsani taqwim, Allah katakannya dalam sebaik-baiknya rupa, karena makhluk Allah yang paling baik rupanya cuman manusia, nggak ada lagi. Malaikat enggak, rupanya tetap bagus kita. Malaikat mah cuman hebatnya bisa berubah-ubah doang, bisa jadi manusia ganteng, bisa jadi manusia jelek. Tapi malaikat nggak punya kehebatan kayak manusia. Ya, malaikat mah di setemannya seteman pabrik, mengweng, nggak pernah maksiat. Udah begitu aja dia mah. Dari awal settingannya 250 voltasenya, voltase volt, udah terus 250 volt, nggak pernah kurang. Manusia enggak, bisa naik. Settingan 250 voltase, naik 4,5, naik 800. Lagi males, cuman 10 voltasenya. Gitu manusia. Maka tidak ada yang sebaik manusia dalam hal makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Manusia dikaruniai mata, manusia dikaruniai tangan, kaki, hidung, mulut, kuping, rambut, alis, bulu mata, dibuat sedetail mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain adalah manusia punya hati nurani. Manusia dikasih otak, ya insting, ya otak. Ya. Kalau hewan dikasih insting, ya instingnya bisa dilatih. Kalau manusia, instingnya itu muncul ketika sudah ada otaknya dulu. Otak semakin hebat, maka instingnya semakin kuat. Ya, jadi jangan kita pikir bahwa ada orang yang instingnya jago banget ya, orang instingnya. Insting yang dimiliki, misalnya Haji Romli, ini bangunan gak beres kalau semennya cuman 5 sak, kudu 100 sak. Insting bukan? Insting, tapi instingnya itu dibentuk karena otak, karena pikiran.
berhari-hari bertahun-tahun bangun masjid sono sini, ribuan masjid udah dibangun, ya baru ketemu kemudian instingnya salah kayak gini tuh bangunannya, ganti tuh. Kalau hewan instingnya dilatih terus, bukan otaknya yang dilatih, instingnya yang dilatih. Maka hewan kalau dikasih hafalan kayak buat sirkus-sirkus di taman safari, itu kan instingnya. Kalau ngong berarti lumba-lumbanya kabur, cepak-cepak airnya nongol, ceklet, dilemparin ikan loncat, dikasih buletan-buletan loncat, suruh berdiri ikannya ditaikin ke atas berdiri. Instingnya yang dilatih terus. Manusia mah enggak, dari otak dulu, berpikir dulu, belajar dulu, belajarnya banyak baru instingnya bagus. Orang yang blow on gak punya insting. Kalau manusia, orang blow on gak punya insting, Bang Mike. Salah aja instingnya. Tuh gitu. Ya jadi seperti itu. Kenapa manusia dikatakan sebagai fi ahsani taqwim. Semuanya didesain oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk Allah yang terbaik, yang terhebat, yang ter. Setan, jin kalah, malaikat kalah, malaikat. Ya. Buktinya saat pemilihan umum, siapa yang hendak menjadi khalifah di bumi, yang terpilih manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan setan. Manusia turun. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, manusia. Karena tugasnya susah di bumi itu, ya, tugasnya susah. Maka ketika diberi tugas yang susah, maka harus juga diisi oleh makhluk-makhluk yang hebat. Nggak mungkin tentara ditaruh di tempat perang, tentaranya masih tentara belon, nggak mungkin. Yang udah bisa megang senjata, yang udah bisa baca peta dan seterusnya. Ya, begitulah kenapa Allah katakan manusia itu fi ahsani taqwim. Jadi jangan minder. Jadi manusia jangan minder. Masa kalah sama setan kalau kata Wan Umar. Ya, kalau ada setan atau tinggal tungguin aja bagaimana kayak ceritanya gitu. Sekalah sama setan. Mau yang di masjid dia takut, di masjid dia takut. Sendirian takut gitu. Takutlah kita, takut ada yang ini di masjid ntar ada yang bayang-bayang. Dia orang kita biasa nih takwim kok ngapain takut. Ya. Summa rodadnahu asfala safilin. Untuk mengerem manusia dari dari kesombongan, karena Allah mengatakan ahsani taqwim, maka Allah lanjutkan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia tersebut asfala safilin, serendah-rendahnya yang rendah. Serendah-rendahnya yang rendah. Manusia memang jadi sesuatu yang paling baik, yang paling bagus, yang paling indah, yang paling hebat. Tapi nanti manusia bakal direndahkan serendah-rendahnya. Anil harami tua, wad-di'fi wad-du'fi lemah, fayanqusu amalul mu'min. Orang itu kalau tua udah lemah, udah asfala safilin. Kalau udah tua pasti berkurang. Ntar kuping rada budeg, mulut rada susah ngomong, ya. Mata rada rabun, rada kotok, ya. Gigi ya rada hilang. Apalagi berdiri ya rada lama. Naik motor nggak bisa jauh-jauh. Pakai jaket kudu 3, 4, 5, tua. Tsumma radadnahu asfala safilin. Awalnya mah fi ahsani taqwim, tapi entar ada
kita masa di mana kita jatuh kepada asfala safilin. Sudah tidak lagi menjadi asani takwim, masukin ke dalam liang kubur di bawah tanah, lebih rendah daripada anjing, lebih rendah daripada babi, lebih rendah daripada cacing, lebih rendah dari semuanya. Asfala safilin, diinjak-injak sama yang nguburinnya, disiramin, ada kucing diberakin, ada ayam diberakin, ada kambing ya diberakin. Asfala safilin. An zamanis syababi wa yakunu lahu ajruhu. Nah, ini ayat diturunkan kepada orang-orang yang bertanya ke Nabi Muhammad tentang bagaimana ketika ada umat mukmin udah pikun tuanya udah pikun, gimana kalau orang mukmin pas udah tua pikun dapat pahala enggak? Maka Allah lanjutkan, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnunin. Orang itu akan dijadikan serendah-rendahnya kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, yang melakukan tindakan kebajikan-kebajikan, yang melakukan perbuatan-perbuatan bermanfaat, yang melakukan perbuatan bermanfaat disertai dengan keimanan, maka tidak akan masuk ke dalam asfala safilin. Tuh. Falahum, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak putus-putus, ghairu maqtu', yang tidak putus-putus. Wa fil hadits idza balagul mu'minu minal kibar ma yu'jizuhu 'adil amal kutiba lahu ma kana ya'mal. Kalau ada orang mukmin udah tua, nggak bisa beramal, maka ditulis baginya seperti ia beramal. Nah, ini tafsiran illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, baginya adalah pahala yang tidak putus-putus. Maksudnya begini, ada orang dari muda udah ibadah, hajar rajin ke masjidnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya, rajin zikirnya, rajin baca Al-Qur'annya, tua, pas tua pikun, nggak ingat apa-apa. Itu gimana pahalanya? Maka dia itu masuk ke dalam kategori hadis yang tadi, kutiba lahu maka nayamal. Dia di kasur aja, kencing di situ, berak di situ, udah nggak kemana-mana, tapi pahalanya ngalir. Falahum ajrun ghairu mamnun, karena lagi mudanya, termasuk pemuda yang beramal. Maka ketika kita masih muda, masih segar, masih gagah, masih kuat, masih kokoh, udah ibadah mah lanjutin aja terus, banyak-banyakin ibadah. Khawatir pas tua kita nggak bisa ngapa-ngapain, khawatir itu. Jadi ketika tua nanti misalnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, duduk aja, diajak ngobrol kagak nyambung, bagaimana supaya pahala tetap lancar? Ya dari sekarang kita banyak-banyakin ibadah supaya masuk ke dalam kategori falahum ajrun ghairu mamnun. Tuh, falahum ajrun ghairu mamnun. Terserah, tinggal milih aja ya. Kalau ada aki-aki kiai udah sepuh misalnya, udah duduk aja, baca Qur'annya udah rada susah, baca ini itu udah susah, zikirnya udah susah, jangan ragu-ragu bahwa dia pasti pahalanya tetap mengalir karena masa mudanya diisi dengan amal-amal soleh disertai dengan keimanan. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menjadikan kamu mendustakan setelah adanya ad-din, adanya pembalasan, adanya yaumul qiyamah, ay ba'dama dzukira min khalqil insani
fi ahsani suratin thumma raddahu ila ardhalil umuriddal. Ya. Lantas kalau udah kayak begini nih, lihat yang tua tadinya seger, ini udah lemes, kemudian apa yang menjadikan engkau tidak percaya bahwa ada nanti bakal muncul setelah ini adalah hari kiamat, hari din, yaumiddin, hari pembalasan? Apa yang bikin kalian gak percaya tuh? Orang muda aja bisa jadi tua, yang tadinya lancar ngomong aja bisa jadi susah ngomong, yang tadinya kupingnya cekas bisa jadi budeg, yang tadinya matanya ngelihatnya jelas bisa jadi kotokan, yang tadinya jalannya keker gagah bisa jadi rada dingklang, yang rada lama, yang tadinya wah kemana-mana kuat nggak pakai jaket, ini mah kudu pakai jaket 5 lapis, yang tadinya olahraga tenis sampai jam 1 ini mah udah rada lemes. Ya, itu hal segitu banyaknya, ntar bakal kita ketemu tua itu sehat, iya sehat tuanya, tapi kan tetap aja ada yang berkurang, porsi olahraga jadi kurangin, porsi makannya juga dikurangin. Ya. Enggak, aderai nggak kelihatan tuanya, coba dicek aderai, iya badannya kokoh sehat, tapi tetap ada beberapa anggota tubuh yang melemah. Kenapa tetap kuat? Ya karena dilatih dari mudanya. Tuh falahum ajrun ghairu mamnun masuk di situ. Orang yang lagi tuanya, yang lagi mudanya rajin ibadah, rajin olahraga, tuanya ajrun ghairu mamnun, dapat sesuatu yang gak bakal putus-putus. Saat di usia 55 yang lain udah kena stroke, udah kena serangan jantung, udah kena gula, udah kena ginjal, dia enggak. Kenapa? Karena mudanya wa amilus sholihat. Jadi bukan urusan ibadah doang, urusan olahraga. Orang yang olahraga terus lagi mudanya, rutin olahraganya, rutin makan bergizinya, rutin ibadahnya, tuanya falahum ajrun ghairu mamnun, udah enak tuanya. Itu maksudnya gitulah, falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita bicarakan kekiniannya, tuanya bakal enak. Lantas Allah akhiri surah ini dengan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah sebaik-baiknya hakim, sebaik-baiknya yang memberikan sebuah hukum, sehebat-hebatnya hakim? Bukankah Allah yang sehebat-hebatnya hakim? Itu pertanyaan apa namanya, Bang Weng? Ya enggak, Bang Weng? Itu pertanyaan apa berarti? Pertanyaan apa? Kalau ada perkataan begitu tuh, ya enggak, Allah tuh yang paling bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Jawaban kita apa? Iyalah, itu tuh nama kerennya istifham takriri. Nama kerennya istifham takriri, pertanyaan untuk mengokohkan. Cerita-cerita gimana ketua? Iya kan? Iya. Nah itu tuh berarti istifhamu takriri. Ya namanya pertanyaan untuk menguatkan, nggak perlu dijawab. Makanya di sini tidak ada jawabannya. Ai huwa aqdul qadin. Allah itu adalah qadinya qadi, jaksanya jaksa, hakimnya hakim. Enggak mungkin salah. Allah itu enggak mungkin salah. Nyiptain orang jadi tua, nyiptain orang sebelum tua itu muda, nyiptain orang sebelum muda itu kecil, nyiptain orang sebelum kecil itu bayi, nyiptain sebelum bayi itu orang di dalam perut. Itu tuh udah bijaksana, kebijaksanaan Allah. Coba kalau orang tanpa proses kehamilan, orang punya anak nggak proses kehamilan, kletet, gimana? Sperma langsung jadi anak. Coba gimana, keluar sperma jadi anak, keluar sperma jadi anak. Ya, bini lagi cebok, kita lagi cebok, kecomberan, anaknya nongol dari comberan. Yang masuk ke masuk ke spitek, anaknya keluar dari spitek, kan gak lucu. Jadi proses dari sperma menuju rahim, hamil ini itu sampai kemudian melahirkan dan seterusnya, itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ribet amat sih. Allah tuh nyiptain anak harus dari rahim dulu. Justru lu kalau misalnya kagak pakai rahim itu yang ribet. Ya gitu kan. Mau udah bisa gambarin ya, udah bisa gambar bahwa kalau dari sperma doang jadi kan susah.
Kenapa harus pakai ovarium perempuan? Kenapa harus pakai sperma perempuan dalam proses kelahiran? Iya emang begitu kejadiannya. Ya, itu yang bikin dunia itu aman, bikin dunia itu teratur. Ya karena kebijaksanaan Allah. Kalau nggak ada kebijaksanaan Allah, mah acak-acakan kita. Ribet kudu bunting dulu 9 bulan. Kenapa kudu 9 bulan? Oh my. Ya sebulan aja sih. Ya udah nggak apa-apa kalau sebulan doang mah. Tuh begitu, tapi kalau 9 doang jadi apa? Daging doang langsung dikubur dan seterusnya. Ya. Wa fil hadis man qara'a watin ila akhiriha falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Orang kalau baca surah At-Tin sampai akhir maka hendaklah mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Makanya kalau lagi imam ya alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baru Allahu Akbar. Ya, ketua jadi makmumnya jangan nyelongtong. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Imamnya belum takbir, Allahu Akbar kan. Ntar dulu takut mangweng baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Apa lafadznya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini tuh jawaban dari pertanyaan Allah. Bukankah Allah adalah yang paling bijaksana di antara beberapa hakim, di antara hakim-hakim yang lain? Kita jawab, bala ya. Bala tuh ya, bala tuh wa ana ala dzalika. Dan saya terhadap kebijaksanaan Allah itu yang menyaksikan. Saya menyaksikan atas kebijaksanaan Allah tersebut. Tuh. Jadi kalau baca surah At-Tin sampai akhir, kita dianjurkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidina. Dari ayat ke-1 sampai ayat ke-8 surah At-Tin ini kita punya tafsiran yang lain lagi, bukan hanya tafsiran yang kita baca dari terjemahan saja. Sekarang kita tahu bahwa At-Tin dan Zaitun itu nama tempat untuk turunnya Injil, Turi Sinin nama tempat untuk turunnya Taurat, Hadzal Baladil Amin itu nama tempat untuk turunnya Al-Quran. Jadi 3 agama samawi ini memang punya keterkaitan erat, punya hubungan yang erat. Taurat disempurnakan Injil, Injil disempurnakan Al-Quran. Tidak mungkin kemudian Al-Quran muncul gobregan kalau sebelumnya tidak ada kitab suci. Maka kita harus terima sebelum Al-Quran itu ada Injil, harus terima. Karena pada waktu itu ya Injil yang bisa menyelamatkan manusia. Sebelum Injil ada Taurat. Pada waktu itu Taurat yang bisa menyelamatkan manusia. Wong Al-Quran belum ada. Maka ketika ketemu Injil, ketika ketemu Taurat, jangan dibakar. Taurat, tabur kafir, bakar, jangan. Itu tuh kalamullah isinya. Ketemu Injil, itu tuh kalamullah. Ya walaupun kata konon katanya udah banyak dirubah. Konon katanya udah banyak dirubah, tapi tetap sebagiannya masih berisi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Insyirah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan as-sunanul lati ba'dal intihai minas sholah. Sunnah-sunnah yang dilakukan kalau salatnya udah beres, udah salam. Apa aja sunnahnya? Al-istighfaru salasan, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang pendek. Kayak mau yang panjang apa-apa. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa
huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Kalau di sini. Kalau tempat lain ada lagi yang cuman astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada cuma sampai situ. Ada lagi yang pelit, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada lagi yang begitu pelit. Nabi Muhammad aja cuma bunyi astagfirullah, astagfirullah doang. Iya benar. Nabi Muhammad aja cuma bunyi astagfirullah, astagfirullah doang. Karena kalau kepanjangan takut pada waktu itu masih pertama kali Islam itu muncul, takut jamaah itu kelamaan kabur. Lama itu ya, begitu doang. Yang penting mah ada istighfarnya setelah sholat. Habis itu mashu jabhatihi wa wajhihi biyadil yumna. Habis itu ngusap jidat dan wajahnya pakai tangan kanan, bukan dua tangan, pakai tangan kanan. Ma'a qawlihi asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma dhhib annil hamma wal hazan. Sambil bunyi asyhadu an la ilaha illallah huwar rahmanur rahim Allahumma dhhib annil hamma wal hazan. Tuh ngusap muka. Jadi kalau di sini ngusap mukanya setelah istighfar dulu 3 kali baru ngusap muka sambil asyhadu an la ilaha illallah huwar rahmanur rahim Allahumma dhhib anil hamma wal hazan. Mau dicoba Mang Weng? Jangan, pakai yang udah biasa aja. Ya, kayak udah biasa aja. Susap muka dulu baru istighfar. Yang ketiga, Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daroka daros salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Apa yang hilang? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Yang di sini nggak ada wa ilaika, kita ada wa ilaika. Ya, artinya apa? Ya Allah, engkau maha assalam, dari engkau assalam, dan kepada engkau. Kalau kita ditambahkan wa ilaika assalam, dan kepada engkau assalam, tambah-tambahin, boleh nggak? Boleh. Iya, boleh, nggak apa-apa. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal, kalau kita wa adkhilnal jannata, kalau di sini wa adkhilna daroka. Kalau kita bacanya wa adkhilnal jannata. Daroka tuh rumahmu, dan masukkanlah kami kepada rumahmu. Apa rumahmu tuh? Darussalam, rumah yang salam, rumah yang memberikan keselamatan. Apa rumah yang memberikan keselamatan? Surga. Makanya orang kita mah nggak kudu di kinayah rumah Islam, langsung aja minta apa? Surga. Ya udah, wa adkhilnal jannata darussalam. Ya, jangan, nggak boleh di kalimatnya daroka. Ya udah, nggak apa-apa, sama-sama daroka ya. Tabarokta, kalau kita apa? Tabarokta robbana. Kalau di sini nggak pakai tabarokta wa ta'alaita. Kenapa kita pakai robbana? Tabarokta robbana wa ta'alaita. Maha agung, maha berkah engkau. Tabarokta, maha berkah engkau. Kita tamin robbana, wahai Tuhan kami. Ya. Dijelasin lagi, tabarakta robbana, wahai Tuhan kami. Wa ta'alaita, kenapa nggak pakai robbana lagi? Karena ada ya dzal jalali wal ikram, udah menyebutkan kepada Tuhan. Jadi pakai aja Bang Weng, itu mah nggak apa-apa. Ya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Bang Weng, si-nya panjangin. Min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Jangan min jami'il ma'asi wadz-dzunub, si-nya kurang panjang. Ma'asinya, si-nya panjang. Min jami'il ma'asi wadz-dzunub ya. Terus yang kemarin salah kata Bang, enggak salah, bener. Enggak apa-apa, bener.
perbaikan dikit-dikit aja, nggak apa-apa. Min jami'il ma'asi wadz-dzunub, dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Tuh, kita mah kalau zikir tuh dipretelin. Min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Udah tahu bahwa kita ini lagi minta ampunan kepada Allah pasti dari dosa dan maksiat. Tapi kita mau dipretelin ya. Min jami'il ma'asi wadz-dzunub, dari semua dosa dan dari semua maksiat. Bagus. Ya, bagus sebagai bentuk penghambaan diri kita bahwa kita punya banyak dosa. Tambahin lagi Bang Wain. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau mau tambahin itu Bang Wain. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Mau tambahin itu? Ya, yang pendek-pendek aja pada bubar jamaahnya. Ya, oh ya, udah, makanya yang ada aja udah. Kemudian baca lagi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau ini nggak bisa dizikirkan, maka dibaca ketika doa. Habis selesai baca tahlil, baca hamdalah, Allah Akbar 33 kali itu. Maka setelah hamdalah dan salawat baca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu jadi baca ya. Nggak dibaca nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa. Namanya juga sunnah. At-tasbihat subhanallah 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 33, wa tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu terakhirnya. Allahu akbar kabir walhamdulillah wa subhanallah wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tuh lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap jadinya 100. 101 malah kita mah ditambahin Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah wa asila ya. Tapi jangan salah Bang, la ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah takbiran. Takut yang kepelet doang nih. Illallah wahdah shadaqa wa'dah. Orang yang baca subhanallah 33, hamdalah 33, Allahu akbar 33, ditambah la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, man qala dzalika ghufirat khotoyahu wa inkarat mithla zabadil bahri. Diampuni segala dosanya, kesalahannya, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Udah Bang Wen, bersih dah dosanya. Tiap salat sih ya, Jiromli, imam masjid Jami' imam besarnya ini masih baca begitu. Wah, udah bersih, udah. Ntar pasti cek bukunya kosong. Ya, kosong bukunya. Karena dosanya nggak ada. Bawa dalilnya Bang Wen. Wah, nih hadis tadi diriwayatkan sama Imam Muslim tuh. Saya ngaji malam Sabtu tanggal 28 November. Kalau baca itu dihapusin segala dosanya semuanya. Ntar kalau masuk neraka komplain ke malaikat Malik. Bahwa hadis ini. Qalu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalathan. Makanya ada hadis lagi nih. Astaghfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau kita mah cuma bukan astagfirullah doang, tapi astagfirullahal azim. Tuh. Jadi memang secara redaksi mah cuma astagfirullah doang. Saya minta ampunan kepada Allah. Enggak memuji enggak. Orang kita hebatnya lagi minta ampunan ditambahin sambil memuji. Astagfirullahal azim. Minta ampunan saya kepada Allah yang Maha Agung tuh. Jadi ditambahin kita mah hebatnya orang kita mah. Ghufirallahu wa in kana firra minaz zahab, sama diampuni segala dosa-dosanya kalau baca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apalagi ditambahin min jami'il ma'asi wa dzunub. Tiap salat 5 waktu
kali 3 15 kali, wah kinclong tipis bukunya itu, tipis, orang dilapin terus ya, terus yang ketua udah kita udah punya banyak amal ini mah ya. Qauluhu ba'da sholatayis subhi wal maghrib, kalau dalam sholat subuh dan sholat maghrib menurut Syekh Hasan dibedakan. Setelah salam, maka sebelum dia ngomong yang lain baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah samatan ashron 10. Kalau tadi 3 ini 10. Baca 10 kali kalau sholat subuh sama sholat maghrib. Pakai Mang Wen, jangan. Terjemahnya bubar. Ya. Kutiba lahu asyru hasanatin, ditulis baginya 10 kebaikan. Wa mu'iyya anhu asyru sayyiatin, dihapus 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, diangkat 10 derajat. Wa kana yaumuhu dzalika fi hirzi min kulli makruhin, harinya kalau baca 10 kali itu bakal dijaga dari sesuatu yang tidak kita sukai. Dijaga kalau bacanya 10 kali. Wa khurisa minasyaiton, dijaga dari setan ya. Yang ke-10, qauluhu ba'da sholatai subhi wal maghrib, kalau sholat subuh sama sholat maghrib ditambah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Khusus sholat maghrib, sholat subuh. Hebat ya orang Indonesia moeng. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pakai semua. Pakai. Loh, itu biasanya habis apa itu? Astagfirullahaladzim, habis apa itu moeng? Sebelum Allahumma anta salam ya Ji ya. Sebelum Allahumma anta salam baca Allahumma ajirni minan nar, baru Allahumma anta salam. Sebenarnya kita ada baca semuanya mau. Astagfirullahaladzim dibaca, la ilaha illallah la syarikalah dibaca, habis itu baca Allahumma ajirni minan nar dibaca, habis itu Allahumma anta salam kita baca, habis itu subhanallah alhamdulillah sama Allah akbar dibaca 3 kali, habis itu la ilaha illallah wahdahu la syarika dibaca juga sama kita. Tuh, jadi ini yang ada di sini udah kita pakai semuanya Bang Wei. Cuman belum 7 kali sama belum 10 kali. Ditambah lagi kalau mau banyak, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Tuh, baca itu 4 kali. Ntar kalau lagi sholat sendirian tuh, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Jadi ulama-ulama kita tuh, ulama-ulama NU terutama, itu tuh udah ngerangkum semuanya biar kita tuh enak sebenarnya. Jadi bukan berarti ulama NU gak pakai hadis, make atau coy, pakai hadis make. Cuman gak kayak lu baca hadisnya kepotong-potong, dia udah gabungin dulu habis jadi satu. Oh iya, runtutin aja. Pertama ini astagfirullah, habis astagfirullah ini, habis ini Allahumma salam, habis Allahumma salam subhanallah 3 kali, ini 3 kali, ini 3 kali, diruntutin semuanya, digabungin jadi satu. Tuh gitu ya, karena pinter, nggak kayak yang sekarang saudara-saudara kita baca hadisnya setengah ya, bingung jadinya. Kadang Nabi Muhammad baca ono, terus baca ini, terus baca itu, jadi Nabi Muhammad baca yang mana? Nah, oleh Kiai NU baca aja semuanya, tuh kan enak. Ada lagi yang inisiatif ditambahin minal ma'asi min jamil ma'asi wadzunub, inisiatif, nggak apa-apa jauh gitu, mah bukan sholat yang nambahin rakaat kok ya. Qauluhu la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasim adada ma wasi'ahu ilmullah arba'an. La ilaha illallah lapar 4 kali, baca itu ada 4 kali. Ini dikatakan baik oleh sebagian ulama ya, sebagian ulama menggunakan bacaan ini, la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Habis itu ad-du'a'u ba'da kulli sholatin, doa setelah sholat, wa raf'ul yadaini wa mas'ul wajhi bihima, ngangkat tangan
ngusap muka dengan kedua tangan, ba'dahu setelahnya, walhamdalillah wassalah ala nabi fi awalihi wa akhiri, baca hamdalah, baca sholawat pada awal dan akhir doa. Jadi setelah selesai semua zikirannya ditutup dengan doa, ngangkat tangan, habis doanya ngusap muka, ngusap mukanya dua tangan. Kalau tadi habis sholat ngusap mukanya satu tangan, kalau habis doa ngusap mukanya dua tangan. Yang ke-14, al-mukthu fi musallahu hatta yaqumal imam. Ini ya, diem di tempat sholatnya sampai imam berdiri. Selama imam belum berdiri, kita jangan berdiri. Lama-lama sama imam. Ya, pokoknya imam, nunggu imam budal baru kita budal. Itu sunnahnya. Ya, kecuali imamnya ngantuk, tinggal imamnya ngantuk mah. Sampai jam 7 itu mah ya. Jadi sunnahnya itu nunggu imam selesai baru kita selesai. Ya. Al-insirafu ila jihati hajatihi. Kemudian kita itu menyelesaikan zikiran dan doa itu, kemudian berdiri ke arah dimana kita hajat kita kemana. Misal ya, kalau misalnya kita mepet tembok mah itu ya keluarnya ke kiri, tapi kalau enggak maka fa'illa fa'an yaminihi. Kalau emang enggak ada hajat apa-apa, maka setelah zikiran, setelah baca doa, kita budalnya ke kanan, budal ke kanan, enggak ada ke kanan, balik kanan, nggak ada balik kiri. Makanya kalau balik kiri siap ulangi, ya, siap ulang, balik kiri gerak siap ulangi, karena yang ada hanya balik kanan. Yang tadi disebutkan itu ada pada kitab-kitab hadis, di kitab Al-Muwatta, di kitab Sahih Muslim, di kitab Sunan Abu Dawud. Malah di sini disebutkan hadis ke 1517, hadis ke 2071, hadis ke 2691, di Al-Muwatta di hadis ke nomor 209, ada lagi di Bukhari hadis nomor 3293. Semuanya ada di hadis. Apapun zikirannya setelah sholat boleh. Yang kagak boleh itu adalah ngelarang orang zikiran. Emang berarti nggak zikiran boleh? Boleh nggak zikiran juga. Ada orang habis sholat langsung budal, boleh, nggak apa-apa ya. Apapun yang dilakukan setelah sholat boleh, karena sholatnya udah selesai. Ya, ngusap muka setelah sholat boleh, asal muka sendiri. Mungkin kemana? Ya. Kalau buka ketua, misalnya ketua yang diusap, ya baru nggak boleh kalau itu mah ya. Jadi apapun pikirannya, apapun wiridannya, apapun cara kita berzikir kepada Allah setelah sholat itu sok apa saja, baik mau zikirnya Al-Quran maupun zikirnya ma'thurat yang sudah dibunyikan oleh Nabi Muhammad, ataupun zikir-zikiran yang lain, silakan saja selama tetap tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau baca subhanallah jadi 88 kali kayak mau jadi berapa kali juga silakan aja. Habis sholat kita langsung zikiran Al-Quran, zikirannya Al-Quran misalnya habis sholat langsung baca langsung baca ayat kursi misalnya, langsung baca Yasin, ya nggak apa-apa, yang penting zikiran ya, yang penting zikiran. Jangan sampai meninggalkan zikir, jangan sampai meninggalkan zikir. Terus kalau habis sholat baca hamdalah di sini ada nggak? Nggak ada. Habis sholat di sini baca hamdalah tuh nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, nggak ada. Tapi bukan berarti nggak boleh, karena sholatnya udah beres. Orang habis sholat udah beres teriak boleh nggak mau? Sholat dulu. Batal, nggak bikin batal sholat. Nah, makanya saya mah nggak pakai hamdalah setelah sholat, nggak pakai saya. Assalamualaikum, alhamdulillah, nggak pakai, karena saya belum menemukan di kitabnya. Kalau yang udah pakai hamdalah, barangkali udah menemukan di kitabnya ya silakan, nggak apa-apa dipakai.
toh nggak jadi masalah, nggak jadi dosa. Orang lagi muji Allah masa dosa, ya. Masa muji Allah dosa? Masa kita dikira disangka masuk neraka? Protes aja ntar ke malaikat Malik kalau misalnya pas ini masuk neraka lu gara-gara dikiranya kayak gini nih, ada kitabnya, ada hadisnya, gitu. Protes, ya orang yang tenang, ada yang tanggung jawab, Cirobli kan tanggung jawab. Babu makruhati sholati, bab tentang makruhnya sholat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana? Intinya